Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Kak Cinde pada kelas sekolah Minggu online hari ini. Kita patut bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus sudah memberi kita hari yang baru. Kita juga bersyukur karena Tuhan telah memelihara hidup kita beserta seluruh keluarga kita. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah sekolah Minggu hari ini dengan penuh ucapan syukur atas kasih anugerahnya di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, memohon bimbingan Tuhan Yesus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang tercatat dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pagi indah ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa bersekolah minggu walaupun melalui media daring. Tuhan Yesus pimpin ibadah sekolah minggu kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Kak Cinde yang akan memimpin pujian, Kak Yuni yang akan menyampaikan firman, terlebih adik-adik yang ada di rumah, biarlah boleh duduk dan mendengarkan, memuji Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Aku ditemani dan ditolongnya. Itu adalah tema kita hari ini adik-adik. Seringkali ketika kita menghadapi permasalahan, kita lebih mudah untuk merasa sendiri. Bahkan mungkin kita pernah merasa Tuhan Yesus itu jauh daripada kita. Dan seolah-olah tidak peduli. Perasaan yang seperti inilah yang bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Adik-adik, di saat menghadapi kesulitan atau permasalahan, yang harus kita lakukan hanyalah berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sang gunung batu yang akan menolong dan juga melindungi kita. Di badai topan dunia, kita pujikan bersama-sama. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Seperti pujian tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat berlindung yang teguh.
Bersama Yesus, kita pasti dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang sukar. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lagi dengan sebuah pujian bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, kini tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yuni. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan, di hari yang baru ini kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan untuk boleh dimampukan, untuk diberikan pengertian dari Roh Kudus-Mu. Tolong juga untuk hamba-Mu yang akan membawakannya. Kiranya setiap kami boleh rindu untuk dengarkan kabar baik ya Tuhan, yang boleh kami dengar, kami mengerti, dan kami boleh melakukannya sebagai ungkapan syukur kami sebagai anak-anak-Mu. Beracaralah ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, senang rasanya kali ini dapat berjumpa kembali dengan adik-adik walaupun lewat daring. Apa kabarnya adik-adik beserta keluarga? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Nah, mari adik kita mau buka Alkitab kita dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari.
Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dalam bacaan kali ini Tuhan Yesus sedang melayani di sekitaran Danau Galilea. Dan waktu hari mulai petang, adik-adik, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang menggunakan perahu. Tuhan Yesus beserta murid-muridnya bergegas ke perahu dan mereka melanjutkan untuk menyeberang ke seberang. Ternyata bukan hanya para murid yang bertolak ke seberang, ada perahu-perahu lain yang mengikuti mereka. Saat itu cuaca begitu baik, begitu cerah. Namun tiba-tiba cuaca berubah drastis, adik-adik. Angin taufan datang dan mereka juga menghantam perahu-perahu yang ada di danau saat itu. Angin begitu mengamuk, begitu dahsyat. Air menyembur-nyembur, mengombang-ambingkan perahu. Sehingga otomatis air masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Situasi begitu mencekam. Murid-murid panik, ketakutan. Mereka berusaha melakukan sesuatu, tapi apa yang bisa mereka perbuat? Oh celaka, kiranya kita akan binasa, pikir mereka. Di tengah situasi sulit dan kalut, mencekam oleh amukan taufan yang begitu dahsyat, ternyata Tuhan Yesus sedang tertidur di buritan perahu di sebuah tilam. Dengan segera para murid membangunkan dia dan berseru, "Aduh guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Adik-adik, kadangkala dalam keadaan susah, dalam keadaan kita kesulitan banget dalam hidup ini, kita nggak menyadari bahwa Tuhan itu hadir dan ada dalam kesusahan kita. Misalnya saat adik-adik kesulitan dalam belajar melalui daring dalam pandemi ini, atau juga dalam pekerjaan orang tua adik-adik yang begitu sangat berdampak, dan kita merasakan bahwa aduh Tuhan, kok Tuhan ada nggak ya? Tuhan peduli nggak ya sama kita? Benar nggak sih Tuhan nggak peduli? Tapi inilah kabar baiknya adik-adik. Tuhan Yesus mendengar setiap teriakan-teriakan para murid-muridnya, termasuk mendengar teriakan-teriakan kita anak-anaknya. Dan Tuhan seketika langsung bertindak. Dia menghardik angin dan danau itu seketika menjadi tenang. Ya adik-adik, diam, tenanglah. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Lalu Tuhan berkata kepada para muridnya, "Mengapakah engkau takut dan tidak percaya?" Para murid mulai merasa bahwa, wah, siapa orang ini? Sehingga danau dan angin ribut yang begitu dahsyat langsung seketika taat dan takut sama Tuhan Yesus. Adik-adik,
Mereka mulai mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa, satu hal yang membuat mereka belajar percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa dan peduli kepada setiap mereka murid-muridnya. Adik-adik, Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Apapun kita, baik itu dalam keadaan baik, baik itu dalam keadaan susah. Ya adik-adik, Tuhan itu senantiasa menolong kita. Dan itulah yang harus kita percaya. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan itu hadir dan beserta kita senantiasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bersedia menemani dalam segala keadaan. Tuhan itu sungguh peduli dalam keadaan kita. Dan Tuhan itu senantiasa menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Tidak pernah meleset dan tidak pernah terlambat adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh kita renungkan dan kita boleh imani. Amin. Adik-adik, kita mau membaca ayat hafalan kita dari Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, begitu indah janji Tuhan kepada kita. Mari, Tuhan sudah begitu luar biasa mencintai kita. Sudah begitu luar biasa ada untuk setiap kita. Kita mau memberikan ungkapan syukur kita adik-adik. Dengan apa? Dengan persembahan syukur yang baik. Kita mau memberikannya, minta tolong mama papa untuk boleh mentransfer persembahan syukur kita melalui rekening yang ada di bawah ini. Atau adik-adik boleh minta tolong mama papa masukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja. Mari adik-adik, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau doa persembahan dan kita mau berdoa tutup. Mari kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah begitu baik menemani kami Tuhan. Dan menolong kami dalam keadaan apapun juga. Seperti murid-murid yang mengikut Engkau dalam menyeberangi danau Galilea. Tuhan, kami juga mau percaya dan taat kepadamu. Kami mau belajar seperti murid-murid Tuhan. Boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami boleh meyakini pertolongan Engkau tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cintamu yang luar biasa. Biarlah kami boleh bersyukur melalui persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya walaupun sedikit tapi boleh menjadi kemuliaan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang begitu indah yang boleh kami dengar. Dan kami boleh imani dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, yang begitu peduli dan menolong setiap kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Kau begitu luar biasa. Pakai kami Tuhan dalam kami melakukan rutinitas kami hari lepas sehari. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berpengharapan. Haleluya. Amin.